Gara-gara hal ini, DC Pinjol semakin incar atau semakin gencar mengincar buat datang ke rumah nasabah yang gagal bayar pinjol. Oke, yuk kita akan bahas di video kali ini agar teman-teman berhati-hati dan mungkin lebih waspada lagi dalam menghadapi oknum-oknum DC Pinjol yang justru malah memanfaatkan kebaikan teman-teman sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait solusi dan bagaimana cara menghadapi atau mengatasi DC lapangan yang datang menagih ke rumah teman-teman sekalian. Jadi gini, kenapa kok kita itu sering banget didatengin oleh DC pinjol? Padahal di luar sana banyak banget orang-orang yang mungkin utangnya kadang lebih besar dibandingkan kalian dan rumahnya juga mungkin lebih dekat sebenarnya daripada DC. Tapi kenapa kok justru kalian ya yang didatengin, yang diprioritaskan? Sebenarnya DC itu cara kerjanya simple ya teman-teman. Mereka akan berfokus kepada nasabah-nasabah yang memang memungkinkan bayar lebih tinggi. Ya, maksudnya kemungkinan peluang bayarnya itu lebih tinggi. Karena kita harus tahu mereka itu bekerja punya target juga. Semakin banyak yang berhasil ditagih atau membayar hutangnya, maka otomatis semakin bagus kinerja mereka. Ya, nah kalau udah kayak gini, maka DC harus tahu orang-orang mana yang peluangnya membayarnya tinggi dan orang-orang mana yang ini kayaknya susah banget buat ditagih. Nah, biasanya skala prioritas akan ditujukan kepada orang-orang yang kemungkinan bayarnya tinggi nih. Karena jelas, kalian pun pasti akan sama jika jadi DC-nya. Ketika kalian punya suatu target pencapaian, pasti kalian akan selesaikan target yang lebih mudah dulu, bener nggak? Nah, dari mana mengetahui ini mudah dan tidaknya? Itu simple sebenarnya. DC-nya cukup melihat kalian itu bisa dengan mudah nggak ditekan, bisa dengan mudah nggak ditakut-takuti, orangnya kooperatif nggak, orangnya bisa digiring nggak opininya. Jadi serba salah ya, niat kita baik untuk merespon dan ingin bertanggung jawab, tapi ya cuman hanya menjelaskan doang dulu karena memang uangnya belum ada, tapi malah disalahartikan bahwa kalian ini orangnya kooperatif dan gampang banget untuk di brainwash, untuk digiring pendapatnya, digiring pikirannya, digiring opininya, sehingga kalian bisa jadi ketakutan dan mengusahakan untuk mencari dana talangan, yang artinya menjebak teman-teman untuk gali lubang dan tutup lubang. Sekali lagi, DC itu tidak akan pernah peduli ya, kalian itu gali lubang atau tutup lubang sebenarnya. Karena apa? Karena ya, teman-teman gini loh, teman-teman itu mereka itu nggak mau pusing, nggak mau ambil pusing. Mereka itu sebenarnya udah menghadapi orang-orang seperti kalian itu banyak banget. Jadi mereka itu kadang juga nggak ngambil hati, pura-puranya aja marah, pura-puranya aja emosi, tapi mereka udah terbiasa melakukan itu, jadi mereka biasa aja. Sedangkan teman-teman yang mungkin baru pertama kali galbe menghadapi situasi seperti ini, pasti akan kegoncang, mentalnya akan keganggu, dan tentu saja cenderung akan mengikuti arahan-arahan dari si DC pinjolnya. Yang artinya teman-teman akan terjebak di sini dan akan mudah untuk diperalat, dan tentu saja teman-teman juga pasti menjadi prioritas untuk didatengin DC lapangan ke rumah. Ya jelas, kalian selalu mengikuti arahannya, kalian terlihat takut, kalian terlihat bisa untuk gali lubang tutup lubang, pasti akan diincar dan terus-terusan akan menjadi ya target utama dari para oknum DC pinjol tersebut. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nggak lain, nggak bukan teman-teman, yang penting adalah bagaimana teman-teman mulai untuk menerima bahwa teman-teman ini galbay, teman-teman akan mendapatkan resikonya, dan yakinlah resikonya juga nggak akan besar, dan ikhlaskan serta pasrah apapun yang terjadi. Ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa buat kalian untuk menghadapi DC lapangan. Ingat, DC lapangan pinjol itu paling males, paling benci, paling kesel sama orang-orang yang udah pasrah. Karena mereka akan pusing, mereka akan panik, dan mereka juga bingung harus ngapain lagi buat menagih kalian. Jadi kalau kalian bisa bersikap bodoh amat, itu akan jauh lebih penting. Tapi kalau nggak bisa, perlahan dilatih ya. Perlahan untuk ikhlas, untuk pasrah, insya Allah itu semuanya akan jadi baik-baik saja. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.